Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Selamat pagi pemirsa, hilirisasi hasil tambang diharapkan mampu memberikan nilai tambah dan penciptaan lapangan kerja yang akan menopang peningkatan kesejahteraan rakyat. Besarnya nilai ekonomi dari hilirisasi dengan memberikan nilai tambah komoditas seharusnya berbanding peningkatan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di hari ini Senin 24 Juli 2023 dengan tema Fata Morgana Hilirisasi Nikel bersama saya Leonard Samosir. Dan Anda semua para pemirsa nanti bisa ikut menyatakan pendapat Anda dengan menelepon nomor telepon 021 583 99 100. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group Abdul Kohar. Mas Kohar, selamat pagi. Selamat pagi. Sehat-sehat, Mas? Sehat, alhamdulillah. Kita bicara soal Fata Morgana. Saya menarik juga melihat judulnya, kenapa disebut Fata Morgana Hilirisasi Nikel. Tidak bisa atasi bonus demografi. Ini berita di halaman 2. Ya. Maksudnya bonus demografi berarti ada jumlah tenaga kerja yang siap kerja. Ya. Hilirisasi ternyata tidak bisa menyerap mereka atau bagaimana maksudnya? Iya, jadi bonus demografi itu kan ketika usia produktif. Ya. Usia produktif itu 15 sampai 64 tahun ya, range-nya. Itu jumlahnya melampaui dari mereka-mereka yang tidak ada produktif. Di bawah, masih balita gitu, atau remaja, atau yang sudah tua, Nah, ada dua kategorisasi itu. Nah, ketika nanti bonus demografi, puncak bonus demografi itu kan jumlahnya 70% dari penduduk kita berada dalam usia produktif. Mestinya mereka yang berusia produktif ini bisa disalurkan ke dalam sebuah lapangan pekerjaan yang juga membuat mereka bisa makin produktif, sehingga nilai tambahnya itu luar biasa. Tetapi faktanya hilirisasi sejauh ini boro-boro menghasilkan produktivitas, mengangkat kemiskinan saja masih gagal. Tidak bisa menyerap itu karena memang tenaga kerja atau yang disebut bonus demografi orang Indonesia ini tidak mampu, tidak punya skill, tidak punya kemampuan yang dibutuhkan, atau karena memang ada tenaga kerja asing yang masuk ke sini juga, Mas Kohar? Ya, kualitas pertumbuhan kita yang dipacu atau dipicu oleh hilirisasi ini belum sampai pada tahap kemampuan meningkatkan penyerapan tenaga kerja. Satu itu. Tapi kedua juga banyak sekali tenaga kerja asing yang masuk ke Indonesia yang sebetulnya pekerjaan ini bisa dikerjakan oleh orang lokal, pekerja lokal. Tidak butuh skill tinggi. Iya. Nah, sementara pekerjaan yang skill tinggi itu mereka juga ambil, pekerjaan sampai skill yang menengah sampai skill yang biasa-biasa saja juga diambil. Itu dia. Nah, ini persoalan. Pertanyaannya, Mas Kohar, ini kita masuk ke editorial juga, Fata Morgana Hilirisasi Nikel. Fata Morgana itu kan sesuatu yang kita lihat tadinya kita pikir ada, ternyata tidak ada. Apakah memang benar-benar seperti itu atau seperti apa? Bagaimana supaya ini bukan jadi Fata Morgana? Faktanya adalah kita melihat nikel itu kan adanya di Sulawesi dan Maluku. Tetapi kita potret, kita lihat dari laporan rilis Badan Pusat Statistik yang menunjukkan justru di dua wilayah itu tingkat kemiskinan meningkat. Meskipun tipis ya meningkatnya. Secara nasional angka kemiskinan turun bila dibandingkan dengan September yang lalu. Maret 2023 angkanya menurun. Dibandingkan dengan Maret 2022 juga menurun. Tetapi untuk wilayah Sulawesi dan Maluku yang adalah sumber nikel, di sana terdapat hilirisasi, ternyata belum mampu mengangkat angka kemiskinan yang dari tadinya di angka yang masih tinggi untuk kemudian menjadi rendah, malah naik. Nah, inilah yang menjadi problem, fakta bahwa ternyata hilirisasi belum mampu mengatasi kemiskinan. Karena katanya mestinya seperti itu. Karena katanya Mas Kohar, ini untuk bisa disampaikan kepada rakyat yang di bawah butuh waktu, Mas. Katanya kan trickle down effect itu kan butuh waktu untuk terjadi. Kita akan bahas itu, Mas Kohar, dan pemirsa, inilah editorial Media Indonesia untuk hari ini Senin 24 Juli 2023, Fata Morgana Hilirisasi Nikel. Fata Morgana Hilirisasi Nikel.
hilirisasi hasil tambang jelas diharapkan mampu memberikan nilai tambah dan penciptaan lapangan kerja yang akan menopang peningkatan kesejahteraan rakyat. Hal yang semestinya terwujud dalam kebijakan hilirisasi nikel yang diklaim pemerintah sukses, yakni Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan yang memaparkan bahwa nilai ekspor produk nikel hasil hilirisasi telah mencapai 33,81 miliar US dollar atau 504,2 triliun rupiah pada tahun 2022. Angka tersebut lebih besar 745% dari nilai ekspor pada 2017, ketika Indonesia hanya mengekspor bahan mentah berupa biji nikel. Nilai ekspor nikel pada 2017 hanya sekitar 4 miliar US dollar. Jelas sebuah kenaikan fantastis yang harapannya tentu akan mendongkrak kesejahteraan penduduk. Tahun ini sampai pada April 2023, realisasi nilai ekspor nikel hasil hilirisasi sudah mencapai 11 miliar US dollar atau 165 triliun rupiah. Dengan raihan tersebut, ekspor hasil hilirisasi nikel diproyeksikan tahun ini juga akan naik. Progresifnya hilirisasi juga mengakselerasi pertumbuhan ekonomi di sentra hilirisasi nikel di Sulawesi dan Maluku. Sulawesi dan Maluku adalah dua wilayah di Indonesia yang kaya akan cadangan nikel. Di Sulawesi, beberapa wilayah yang dikenal memiliki cadangan nikel adalah Morowali, Konawe, dan Kolaka. Di Maluku, Pulau Halmahera adalah salah satu wilayah yang memiliki cadangan nikel yang signifikan. Sejumlah perusahaan besar baik dari dalam maupun luar negeri telah berinvestasi dalam industri pertambangan nikel di dua wilayah ini untuk memanfaatkan sumber daya alamnya. Perekonomian Sulawesi tumbuh 7% secara tahunan pada triwulan 1 2023, lebih tinggi dibandingkan triwulan 1 2022 yang sebesar 5,52%. Pertumbuhan ekonomi Maluku juga mengalami kenaikan sebesar 5,12%. Besarnya nilai ekonomi hilirisasi dengan memberikan nilai tambah komoditas harusnya berbanding lurus dengan peningkatan perekonomian serta peningkatan kesejahteraan suatu wilayah beserta masyarakat di wilayah itu. Faktanya, ada Badan Pusat Statistik menunjukkan rasio penduduk miskin di Pulau Sulawesi justru naik dari 10,02% pada Maret 2022 menjadi 10,08% pada Maret 2023. Sementara Maluku rasio penduduk miskinnya pada Maret 2023 naik menjadi sebesar 16,42%. Artinya, hilirisasi nikel ini tidak menetes hingga ke bawah. Ibarat air, nilai tambah produk tambang ini sepertinya ada yang menampung dengan tandon besar, namun tidak mengalir ke saluran irigasi sebagai perumpamaan pemerataan kesejahteraan. Kebijakan hilirisasi nikel hingga saat ini belum memberikan efek berganda ke masyarakat. Hilirisasi belum inklusif untuk menaikkan kesejahteraan warga di wilayah sentra nikel seperti Sulawesi dan Maluku. Untuk itulah, pemerintah perlu menyusun kebijakan lanjutan demi pemerataan pertumbuhan ekonomi yang dipacu hilirisasi hasil tambang. Karena hilirisasi tidak hanya sampai pada membangun smelter saja, tapi melahirkan barang baru. Ada industri ikutan yang lahir untuk jangka menengah dan panjang. Agar pertumbuhan ekonomi tinggi tidak hanya di atas kertas, tidak boleh hanya angka-angka yang hanya dinikmati segelintir pemilik modal saja, namun juga harus bisa dirasakan seluruh rakyat Indonesia. Di tengah laju hilirisasi nikel dan sumber daya alam lainnya, yang harus dipikirkan secara cermat adalah dampak kerusakan lingkungan. Bila kerusakan lingkungan dibiarkan, akan merusak mata pencarian penduduk lokal, seperti pertanian dan kelautan. Sementara hilirisasi industri lebih kepada teknologi, bukan padat karya. Walhasil, sangat sedikit sumber daya manusia lokal yang terserap dalam dunia kerja. Pastikan hilirisasi nikel bukan fata morgana untuk meningkatkan taraf hidup warga di sekitar wilayah pertambangan. Keseimbangan lingkungan tetap harus dijaga.
Di sisi lain, pendapatan sektor pajak dari hilirisasi nikel untuk daerah harus benar-benar dirasakan oleh penduduk lokal. Jangan menguap, lenyap tanpa jejak begitu saja. Kemiskinan harus diberantas sampai ke akar-akarnya, sehingga pembangunan memiliki makna yang hakiki. Pembangunan bukan jargon politik untuk sekedar mendulang suara dalam pemilu. Di bagian berikut Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda terkait editorial pagi ini. Pemirsa, untuk saat ini tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di Editorial Indonesia, dan saat ini sebelum kita berdiskusi, Mas Kohar, kita mau bertanya dulu. Kita sudah tersambung lewat saluran telepon dengan Direktur Center of Economic and Law Studies atau CELIOS, Bima Yudhistira. Mas Bima, selamat pagi. Ya, selamat pagi. Ya, Mas Bima, terkait dengan hilirisasi nikel, tujuannya baik untuk meningkatkan nilai tambah, tapi fakta menunjukkan bahwa ternyata tingkat kemiskinan ya di Sulawesi dan di Maluku, dua sumber nikel itu belum membaik signifikan, meskipun nilai tambah karena memang ekspor sudah diolah sedikit di dua daerah itu sudah meningkat ratusan persen. Pertanyaannya adalah apakah memang supaya kemudian rakyat di daerah itu juga ikut sejahtera memang butuh waktu atau seperti apa, Mas Bima? Iya, jadi ada kontradiksi yang kita perhatikan ya. Misalnya di daerah Sulawesi Tengah. Sulawesi Tengah itu kemiskinannya masih tinggi, ketimpangannya juga, bayangkan ya, 20% kelompok pengeluaran masyarakat yang paling kaya, ya paling atas yang ada di Sulawesi Tengah, itu menguasai lebih dari 40% total pengeluaran di sana. Jadi ada ketimpangan yang sangat nyata. Sementara Sulawesi Tengah spesifik, itu di daerah industri yang ada nikel, smelter dan penambangan di sana, itu menguasai 60% dari total ekspor produk olahan nikel se-Indonesia Raya. Jadi artinya ada kontradiksi, kontribusi semakin besar di dalam produksi olahan nikel, smelter banyak dibangun di sana, bahkan satu kawasan industri bisa lebih dari 40 perusahaan, tapi kenapa dampak bergandanya kecil? Nah ini saya meragukan apakah multiplier effect atau dampak berganda ini menunggu waktu begitu. Karena kalau menunggu waktu, kita melihat apanya yang menunggu waktu. Smelter itu sudah dibangun mungkin dari 2017, ada yang dari 2018, artinya sudah berjalan 5 tahun sampai sekarang. Kemudian ada problem soal masalah tenaga kerja yang disparitasnya antara tenaga kerja lokal dengan tenaga kerja asing, soal gaji, soal tunjangan, bahkan soal alat pelengkap diri, alat pengaman diri yang ada di sana itu sangat jauh gapnya. Jadi kalau tidak ditata sejak awal smelter berdiri, maka mengharapkan dampak bergandanya pun juga akan sangat kecil. Belum lagi smelter ini kan relatif pabrik yang ya butuh tenaga kerja, iya, tetapi lebih ke arah teknologi-teknologi yang memang kita impor. Jadi dampak dari teknologinya juga kita tidak dapat, tidak ada alih teknologi. Kemudian dari transfer tenaga kerja, sehingga tenaga kerja tadi gajinya terus meningkat, juga hanya sebagian kecil. Nah kenapa? Karena tenaga kerjanya juga sebagian besar diambil dari Tiongkok misalnya untuk tenaga kerja tertentu. Iya, dan itu juga akhirnya apa? Ketika mereka digaji, mereka akan mengirimkan remitansi ke luar negeri. Di situ pun juga ada potensial loss yang cukup besar. Nah, belum kita bicara banyak soal pendapatan daerah dan penerimaan pajak. Mas Bima, ini kan tujuannya sebetulnya baik ya, meningkatkan nilai tambah supaya bukan orang asing saja yang menikmati nilai tambah dari barang mentah, salah satunya nikel. Tapi ketika faktanya ternyata efek langsung kepada rakyat itu belum signifikan, ada cara perbaikannya tidak kalau Anda lihat, Mas Bima? Ya, saya pikir banyak ya poin yang perlu diperbaiki di dalam pengolahan
smelter atau nilai tambah nikel ini. Yang pertama, kalau memang kita ingin serius memperbaiki rantai pasok nikel, itu keluar dari Morowali, keluar dari Konawe, keluar dari Pulau Obi di kawasan industri itu sudah berbentuknya barang jadi. Jangan kemudian barang yang masih setengah jadi, ferronikel, pig iron, itu sudah dapat insentif besar-besaran. Jadi harus dirubah. Kemudian yang kedua, saya pikir adalah bagaimana diskriminasi antara tenaga kerja lokal dengan tenaga kerja asing itu terus dikecilkan. Jadi soal penggajian, soal proporsi tenaga kerja juga, kemudian juga soal masalah keselamatan kerjanya, itu harus dibuat sama. Dan ketiga adalah evaluasi seluruh insentif, pajak, dan juga bagian dari daerah. Ini penting nih. Jadi ada pabrik besar di depan mata kita, tapi pemerintah daerah nggak mendapatkan bagian yang besar juga. Kenapa? Karena dianggap proyek strategis nasional dan terdaftarnya di OSS. Nah, jadi ada rezim yang kemudian ditarik semuanya ke pusat. Sementara daerah tidak mendapatkan hak yang kemudian besar, padahal ini era otonomi daerah. Jadi itu perlu juga dievaluasi. Baik, ini masukan yang sangat signifikan, yang sangat jelas, dan semoga ini juga bisa mencerahkan kita semua, termasuk para pemangku kepentingan ya, yang bisa menentukan perjalanan arah hilirisasi nikel ini. Untuk saat ini terima kasih Direktur Selios Bima Yudhistira sudah mencerahkan kami pagi ini. Selamat pagi Mas Bima. Mas Kohar, sedikit saja. Kalau tadi ada masukan yang konkret ya, tapi pertanyaannya adalah apakah itu akan bisa dilakukan? Karena kalau pusat sudah menikmati dalam tanda petik, kan tidak mau berbagi juga ya. Kalau itu sebegitu signifikannya kepada daerah, tapi kita harus jeda dahulu. Mas Kohar dan pemirsa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @mediaindonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Mas Kohar, tadi Mas Bima mengatakan ada beberapa hal yang nyata ya. Salah satu yang menarik kalau untuk saya adalah bagaimana hilirisasi ini ternyata tidak banyak berdampak bagi ekonomi lokal. Bagaimana itu? Ya, itu tadi kan disebutkan bahwa beberapa persoalan itu muncul di situ karena desain hilirisasi ini dibuat secara tergesa-gesa dengan perencanaan yang kurang matang. Yaitu pada fase mana hilirisasi itu akan dicapai dan harus mampu menyerap berapa tenaga kerja. Jadi bukan hanya soal pertumbuhannya saja yang dipikirkan. Kenaikan sekian kali lipat jelas yang namanya hilirisasi akan pasti seperti itu. Namanya juga nilai tambah. Kalau dia gagal berarti ya bukan nilai tambah, nilai minus maka. Nilai kurang. Nilai kurang. Tetapi persoalannya kita harus serta-merta menyertakan bahwa pertumbuhan, nilai tambah itu berbanding lurus dengan kesejahteraan, berbanding lurus dengan perbaikan nasib bagi warga terutama yang ada di sekitar situ. Karena di situ terjadinya kegiatan ekonomi itu ya. Nah, selama ini yang terjadi kan kerap terjadi bahwa nilai tambah di mana, lalu kemudian yang sejahtera ada di mana. Nah, cara kita mengelola republik ini kan sering seperti itu. Ada bias Jawa lah, bias Barat, bukan, lalu kemudian Timur selalu dieksploitasi dan seterusnya. Maka muncul ketimpangan, bukan saja ketimpangan dari sisi pendapatan, tetapi juga ketimpangan wilayah. Dan ini selamanya tidak akan pernah bisa diatasi apabila model pendekatan yang dipakai selalu seperti itu.
Data BPS itu secara jelas kok merekam tingkat kemiskinan. Betul bahwa ada penurunan angka kemiskinan secara nasional. Tetapi jumlahnya masih tetap lebih banyak daripada sebelum pandemi. 2019 itu mereka penduduk Indonesia yang miskin kurang dari 25 juta. Sekarang masih di atas 25 juta. Betul bahwa kita baru selesai dari pandemi. Tetapi kan progres dari apa yang dicapai dari hilirisasi ini kan sudah lama. Relatif lama lah. Dari tahun 2020 kalau tidak salah, Mas. Betul, dari 2020 waktu itu larangan biji nikel. Tetapi yang kita saksikan bahwa masih ada kecolongan 5,3 juta ton. Ferronikel yang diekspor tetap gitu loh. Nah, hal-hal semacam ini itu mestinya harus dibenahi dengan cara yang sangat radikal. Baik. Ada yang mengatakan sebetulnya harusnya dikasih kata tambahan, Mas Kohar, hilirisasi itu untuk memberikan nilai tambah bagi orang Indonesia. Karena yang saat ini terjadi, nilai tambah terjadi tapi bukan orang Indonesia. Kita akan dengarkan juga pendapat dari pemirsa Metro TV. Saat ini kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Tanjung Selor, Kalimantan Utara. Ada Pak Yunus Luat. Pak Yunus, selamat pagi. Selamat pagi, salam sejahtera untuk seluruh warga NKRI tercinta. Salam sejahtera. Bagaimana Pak Yunus? Silakan Pak, pendapat Anda Pak, singkat padat saja. Kami sangat sedih ketika mendengar informasi bahwa hilirisasi tidak diurus dengan baik. Padahal negara kita ini penghasil nikel. Nikel ini kita ketahui ada kenaikan harga di tingkat internasional sebesar 6,41%. Sehingga harganya menjadi 22,71 US dollar per ton. Nah, kami berharap dengan adanya peningkatan hasil nikel kita, maka rumus umum harus sejahtera rakyat Indonesia. Bagaimanapun caranya, jangan memperkaya orang-orang tertentu. Dan kami berharap supaya ini betul-betul menjadi urusan utama bagi kementerian, lembaga, dan dinas terkait supaya betul-betul dimanfaatkan untuk kemaslahatan kesejahteraan rakyat Indonesia. Terakhir mohon izin kami sampaikan ucapan selamat hari bakti Adiaksa yang ke-63 tahun Kejaksaan Negeri Republik Indonesia. Terima kasih Pak Yunus Luat di Tanjung Selor, Kalimantan Utara untuk pendapat Anda. Selamat pagi. Di belakang Pak Yunus Luat ada Pak Tasrik Usman di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Pak Tasrik, selamat pagi. Selamat pagi Mas Leo, selamat pagi Bang Kohar. Selamat pagi, silakan Pak. Ya, saya sangat pendapat dengan judul editorial hari ini ya, Fata Morgana hilirisasi nikel. Kenapa ini terjadi? Kita sudah tahu sama-sama tahu bahwa kebijakan hilirisasi itu ada 3. Yang pertama, untuk menjaga kedaulatan sumber daya alam dan meningkatkan ekonomi kita. Artinya jangan ada bahan mentah yang dikirim. Faktanya ada 5,3 juta ton yang ilegal yang sudah sempat diketahui oleh KPK. Yang kedua, itu menyangkut penampungan sumber daya manusia melalui tenaga kerja. Sementara kita ketahui kebijakan pemerintah mendatangkan tenaga-tenaga kasar itu cukup banyak. Tiap hari selalu berdatangan. Sehingga tenaga kerja kita yang kasar itu tidak mendapat tempat baik gitu. Dan yang ketiga menyangkut peningkatan kesejahteraan atau kemakmuran masyarakat. Kita ketahui data BPS terakhir, di 2 tempat ini, di Sulawesi dan di Ambon, itu ada kenaikan tingkat kemiskinan 0,2%. Ini kan artinya kebijakan ini cuma seperti macam ompol, tidak berdaya. Artinya tidak matang dia merumuskan kebijakan ini. Nah, saran saya, Komisi 7 DPR RI segera memanggil menteri-menteri terkait ini, mengkaji kembali apa permasalahannya sehingga kesejahteraan masyarakat itu akan mencapai kemajuan. Terima kasih. Terima kasih Pak Tasrik Usman di Banjarmasin, Kalimantan Selatan untuk pendapat Anda Pak. Selamat pagi. Di belakang Pak Tasrik ada Pak Sukiwi di Medan, Sumatera Utara. Pak Sukiwi, selamat pagi. Ya, selamat pagi Bung Leo, selamat pagi Mas Kohar. Selamat pagi. Silakan Pak Sukiwi pendapat Anda Pak. Hati kita sangat miris ya, sangat sedih melihat kondisi hilirisasi ini dan berita-berita yang kita dengar ya, di mana ada
bahan mentahnya juga yang dikirim ke luar negeri sampai sekian juta ton. Itu sangat sedih. Ya, rakyat tiap hari disuguhi dengan begitu, di mana laporan-laporan daripada penguasa kita, pemerintah kita begitu hebatnya nikel-nikel Indonesia. Wah, kita mendengarnya itu begitu semangat. Tapi dampaknya, efeknya untuk rakyat itu, kenapa malahan rakyat yang ada di Sulawesi itu miskinnya malah naik, kemiskinannya naik. Ini sangat sedih. Rakyat itu hanya bisa gigit jari. Padahal tujuan daripada kita adanya hilirisasi ini untuk kesejahteraan rakyatnya. Nyatanya ini kan tidak ada. Yang menikmati ini sekarang kita lihat di Indonesia ini, yang kaya semakin kaya. Ya. Kemudian siapa yang dekat dengan penguasa, itulah mereka yang menikmati. Sedangkan rakyat kecilnya ya hanya bisa gigit jari. Sangat sedih. Kita lihat sekarang lagi ya barang-barang bahan pokok semua naik. Telur aja sekarang 2.000 per butir. Ya. Itu akibat apa? Ini akibat semua bahan dunia ini naik semua. Jadi pemerintah kita maunya apa yang kita hasilkan dari ekspor inilah mohon disalurkan untuk membantu rakyat-rakyat kecil. Saya satu lagi masalah Freeport. Kita kan sudah dilaporkan, wah Freeport sudah milik Indonesia, 51% Freeport itu sudah milik Indonesia. Tapi sampai hari ini saya belum mendapatkan berapa penghasilan dari Freeport yang masuk ke kas negara. Sampai sekarang kita belum jelas. Ya, efeknya, dampaknya apa untuk Indonesia belum jelas. Kita tahu lagi begitu banyak proyek besar itu hasilnya belum jelas untuk negara. Mohonlah pemerintah harus lebih jujur, apalagi ini tahun politik, jangan dimanfaatkan oleh pihak-pihak lain untuk menjadi konsumsi publik, untuk menjadi kampanye untuk politik. Terima kasih. Terima kasih Pak Sukiwi di Medan, Sumatera Utara. Selamat pagi Pak. Kalau melihat pendapat dari pemirsa ini, Mas Kohar, kan mereka mengatakan, tadi Pak Tasrik menarik ya, bagaimana sebetulnya perbaikan-perbaikan itu harus dilakukan, tapi pertanyaannya itu akan dilakukan atau tidak? Karena kan kalau bicara smelter nikel, itu ada sekian perusahaan, terutama dari Tiongkok ya, yang ada di Sulawesi, di Maluku, kan sudah berjalan. Kontrak mungkin sudah terjadi. Apakah kemudian bisa diubah di tengah jalan? Bagaimana Mas? Kan kontrak itu bisa direview ketika kita itu yang mengendalikan itu kontrak. Menjadi susah direview kalau semua kita serahkan. Itu sama kayak menyerahkan leher kita untuk ditebas. Hal-hal semacam ini mestinya itu harus disadari sejak awal. Konstitusi kita mengamanatkan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang ada di dalamnya dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, kan gitu. Rakyatnya Indonesia ya? Rakyatnya rakyat Indonesia, bukan rakyat yang lain. Nah, tadi disampaikan oleh Mas Bima Yudhistira bahwa ada keuntungan ganda yang dinikmati oleh Tiongkok ketika mereka menikmati hilirisasi nikel ini. Sudah pertama itu barangnya kemudian dijual ke Tiongkok dengan harga yang relatif lebih murah dari pasar internasional, karena yang dikirim ke sana kan sudah setengah jadi kan. Betul. Tapi diolahnya menjadi betul-betul jadi kan di Tiongkok. Gitu. Lalu sudah begitu ada tenaga kerja Tiongkok yang mereka mendapatkan fasilitas yang lebih, yang remitansinya juga lari ke Tiongkok lagi. Betul. Nah ini kan pendapatannya uang-uangnya kan lari ke sana, ke Tiongkok lagi. Lalu ada beberapa hal yang daerah itu menjadi tidak mendapatkan karena ini dimasukkan dalam PSN, program strategis nasional yang ditarik oleh pusat. Gitu loh. Nah, hal-hal seperti ini yang disebut dulu sering dikatakan bahwa trickle down effect itu akan selalu menjadi bahan nyinyiran. Kenapa? Jangankan menetes, merembes sedikit saja tidak, gitu loh. Jadi uapnya saja tidak terasa begitu. Nah, ini yang sangat diharapkan oleh masyarakat dan terkonfirmasi melalui data-data yang baru dirilis oleh Badan Pusat Statistik. Apakah itu tentang kemiskinan, apalagi tentang ketimpangan. Nah, ketimpangan ini yang harusnya terus-menerus dikurangi, diminimalkan ketika 20% orang terkaya menguasai 40% seluruh ekonomi di daerah Sulawesi katakan Sulawesi Tengah misalnya, yang di situ banyak berdiri smelter.
yang memberikan kontribusi 60% bagi seluruh ekspor nikel di Indonesia. Itu kan sudah menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan ini sudah sangat tajam. Karena ini harus diurai, dibedah. Nah, pada titik mana ini harus dimulai? Masih ada waktu beberapa bulan ke depan, misalnya kita review. Kita dengarkanlah kritik masyarakat ini. Jangan setiap kritik itu diartikan anti pembangunan. Jangan setiap kritik itu berarti dia kubu orang lain, bukan kubu pemerintah. Jangan seperti itu, karena kritik itu akan menjadi obat yang mujarab bagi perbaikan kesejahteraan masyarakat. Mas Kohar, pernah dikatakan oleh Menteri Investasi Bahlil Lahadalia ketika wartawan menanyakan kenapa yang masuk ke smelter itu di Sulawesi, di Maluku, itu kebanyakan adalah asing atau Tiongkok dalam hal ini. Dan Menteri Investasi mengatakan, ya itu salahnya investor lokal, kenapa tidak mau membiayai hilirisasi atau smelterisasi ini. Itu bagaimana, Mas? Ya, ini kan jawaban daripada tidak menjawab, kan kira-kira begitu. Karena sebetulnya kan masih harus ada upaya yang lebih clear lagi untuk meyakinkan investor dari dalam negeri. Atau katakanlah misalnya investor asing tidak ada masalah selama persyaratan yang dipakai itu adalah persyaratan yang memang menguntungkan kedua belah pihak. Bukan hanya condong terlalu berat pada pihak yang lain, pihak yang investor asing. Kalau saya pikir malah harusnya lebih banyak Indonesia, Mas. Wong kita yang punya semua itu. Betul. Teknologinya saja yang belum punya. Tetapi kan kemudahan yang didapatkan. Kemudian apa yang diolah dari nikel sampai saat ini kan masih pada tahap setengah jadi. Belum setengah, Mas. Baru 14-15% loh murninya. Artinya murninya pemurniannya belum sampai 50% ternyata. Nah, ini yang juga menjadi masalah. Sampai kapan? Pada tahap yang konon katanya bahwa hilirisasi ini pada sampai puncaknya bisa sampai 80%. Betul. Nah, ini sampai kapan waktunya? Kita karena sudah industrinya punya, belum ada, Mas. Sudah 5 tahun. Nah, lalu kapan? Nah, ketika situasinya sudah seperti ini, kita misalnya sudah melihat bahwa transfer teknologi tidak terjadi, yang terjadi malah keuntungan berganda yang keluar negeri, maka segera rombak pola hilirisasi. Masalahnya rombaknya ini bisa di tengah jalan, di hold dulu, atau seperti apa, kita bahas di bagian berikut. Pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami. Kita di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini. Mas Kohar, pertanyaan besar kita untuk hilirisasi nikel ketika kita temui ada berbagai hal yang tidak semestinya. Apakah kemudian di tengah jalan kita koreksi karena nanti berbenturan dengan kontrak itu, Mas? Atau ditahan dulu atau seperti apa? Ada banyak kontrak-kontrak yang kita review, yang kita nilai. Karena apa? Karena kontrak tersebut salah, bisa jadi salah itu karena ada poin-poin di mana ternyata tidak dilaksanakan oleh mereka yang men-sign. Meskipun sedang berjalan kontraknya. Kalau ternyata dari pihak, katakanlah pihak Tiongkok tidak memenuhi apa yang ada di dalam item kontrak, kita bisa bahkan menghentikan kontrak pun bisa. Meskipun kontrak sedang berjalan. Betul, karena apa? Karena ada pasal, ada klausul bahwa akan direview ketika ada pihak-pihak yang merasa dia melanggar kontrak. Bayangkan kereta cepat Cina Jakarta-Bandung itu bisa kok direview. Oh iya ya? Ya, buktinya ketika sudah disepakati plafon sekian, ternyata ada pembengkakan dana sekian. Di tengah jalan direview, dan ditambah juga. Ditambah juga, lalu kemudian 20 triliun, bukan angka yang kecil itu. Besar itu. Lalu kemudian disepakati mendapatkan pinjaman dari Bank of China. Nah, ini kan bentuk dari sebuah review yang asal dia memberikan keuntungan bagi dan menghasilkan kesejahteraan dan keadilan bagi masyarakat, kenapa tidak dilakukan? Karena itu juga tugas untuk pemerintah ya. Betul. Memastikan kesejahteraan bahwa kesejahteraan rakyat, cabang-cabang produksi yang penting bagi hajat hidup orang banyak, maka dia harus dikuasai negara dengan tujuan untuk kemakmuran sebesar-besarnya rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia loh, bukan rakyat yang lain. Pertanyaannya adalah, Mas Kohar, kalau ini dilakukan sekarang, apakah nanti ini tidak membuat kehilangan muka dari orang-orang yang sudah membuat perubahan
ini kan ada stop ekspor, hilirisasi, itu mungkin dilakukan atau tidak sekarang? Enggak, begini. Jadi hilirisasi itu sebuah keniscayaan lah yang sudah kita tempuh dan saya ini sudah kita lakukan. Tetapi problemnya adalah roadmap hilirisasinya seperti apa, bentuknya seperti apa. Ketika kita katakanlah belum siap untuk mencapai itu, apa tidak perlu ada beberapa item yang kita review. Ini yang paling penting. Kita rombak roadmap hilirisasi yang berkeadilan, hilirisasi yang menghasilkan nilai tambah, hilirisasi yang menciptakan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia, terutama bagi rakyat yang ada di wilayah di mana sumber daya alam itu ada. Kita aminkan itu dan kita harapkan hilirisasi nikel ini bukan lagi fata morgana. Mas Abdul Qahar, terima kasih sudah hadir tempat ini. Selamat pagi, Mas. Selamat pagi, Leo. Pemirsa, pastikan hilirisasi nikel ini bukan fata morgana untuk meningkatkan taraf hidup warga di sekitar khususnya wilayah pertambangan. Keseimbangan lingkungan juga tetap harus terjaga. Pendapatan sektor pajak dari hilirisasi nikel untuk daerah juga harus bisa benar-benar dirasakan penduduk daerah. Jangan menguap, lenyap tanpa jejak begitu saja. Saya Leonard Samusi berterima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia untuk pagi ini. Terus jaga kesehatan Anda, terus jaga nurani Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Metro TV,